Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam bahagia, salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Kresna Agung Yudianto, Sarjana Psikologi, Magister Psikologi. Pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pembahasan tahap perkembangan manusia untuk tugas AA di Universitas Muhammadiyah Surakarta. Baik, dalam tahap perkembangan manusia itu ada beberapa tahapan prinsip utama. Yang pertama, prinsip inti yaitu adalah perkembangan manusia berlangsung bertahap, kumulatif, dan dipengaruhi interaksi faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya. Yang kedua, tidak berdiri sendiri. Nah, dalam tahap perkembangan pastinya dimulai dari beberapa tahapan yang nanti akan saya jelaskan. Nah, tahapannya pun itu tidak akan berdiri sendiri. Setiap tahap menjadi fondasi bagi tahap berikutnya. Stimulasi awal mempengaruhi kesiapan motorik, bahasa, emosi, emosional, dan sosial seseorang. Dan pastinya dalam tahap perkembangan yaitu akan ada namanya konteks keluarga dalam mempengaruhi pengasuhan, nutrisi, pola tidur, keamanan, dan komunikasi menjadi kunci pendampingan perkembangan. Nah, yang pertama yaitu adalah tahap konsepsi. Apa sih sebenarnya tahap konsepsi itu? Tahap konsepsi itu adalah tahap pembuahan. Nah, yang tahap pembuahan ini pasti dilakukan oleh yang pastinya sudah memiliki keluarga resmi. Resmi secara hukum dan resmi secara agama. Yang mana telah melakukan pernikahan dengan tercatat di secara hukum dan tercatat secara agama dan resmi secara agama. Nah, di sini ada beberapa tahapan konsepsi atau tahapan pembuahan ini. Yang pertama adalah bertemunya sperma dengan ovum. Nah, dari pertemuan sperma dengan ovum ini akan menghasilkan sebuah zigot. Dari zigot ini akan bermitosis, morula, blastosis, dan implantasi. Nah, dalam masa awal konsepsi ini adalah tahap yang paling awal terbentuknya manusia seperti itu. Nanti kita akan lihat bagaimana sih tahapan atau proses bertemunya sel sperma dengan ovum. Nah, mari kita akan lihat rekan-rekan semua video tentang tahapan konsepsi. Sel telur keluar dari ovarium, ditangkap fimbriae, kemudian memasuki tuba falopi. Jutaan sperma dihasilkan dalam sekali ejakulasi saat puncak senggama. Sesaat setelah dipancarkan di dalam mulut rahim, sel sperma bergerak ke rongga rahim untuk mencari sel telur yang matang dan siap untuk dibuahi. Dari jutaan sperma yang dipancarkan, hanya beberapa yang dapat bertahan hidup mencapai indung telur, dan hanya satu yang dapat mencapai dan hidup di indung telur. Sperma kemudian mempenetrasi ke dalam sel dinding telur, kemudian mengkombinasikan materi genetiknya dengan sel telur dalam proses yang disebut pembuahan. Sel telur yang telah mengalami pembuahan selama perjalanannya menuju rahim, zigot akan mengalami beberapa perubahan. Di rahim, zigot akan menempel di dalam dinding rahim, dan disinilah zigot akan berkembang menjadi embrio dan akhirnya akan menjadi janin. Baik, itu tadi adalah tahap pembuahan atau masa konsepsi.
Nah, selanjutnya dari tahap konsepsi atau awal pembuahan tadi akan muncul namanya differential cell dan pembentukan organ. Nah, disinilah tahap yang paling penting dalam tahap konsepsi tadi. Setelah akhirnya sperma bertemu dengan ovum, akan ada pembentukan sel-sel atau pembentukan organ-organ yang mana organ-organ ini adalah pondasi pembentukan saraf, kardiovaskuler, pencernaan, organ lainnya. Gangguan nutrisi, infeksi, atau paparan zat beresiko dapat mempengaruhi perkembangan awal dari janin. Makanya dalam proses ini bila ibu sudah dinyatakan hamil, baik penting untuk melakukan pemeriksaan secara baik, secara psikologis maupun dengan dokter kandungan atau dokter yang melayani dalam proses kehamilannya. Karena dalam tahap ini adalah tahap yang paling utama, di mana bayi dibentuk, organ-organ dibentuk, kondisi psikologis pun juga akan memengaruhi dalam perkembangan janin seperti itu. Makanya oleh sebab itu dalam usia kehamilan trimester pertama diharapkan ibu itu jangan terlalu banyak stres. Karena apa? Kalau mengalami banyak stres nanti akan mempengaruhi dalam perkembangan janin. Nah, pesan edukasi yang disampaikan di sini adalah masa awal kehamilan perlu dukungan kesehatan ibu. Nutrisi, pemeriksaan, antenatal, istirahat, pengelolaan stres, serta pencegahan paparan risiko. Makanya kadang kalau misalnya di rumah sakit tidak diperkenankan ibu hamil untuk di bagian ronsen seperti itu. Bila misalnya melakukan pemeriksaan disampaikan bahwa sedang hamil karena takutnya nanti terjadi paparan-paparan. Nah, itulah dalam proses pembuahan dan nanti akan membentukkan sel, yang mana dalam pembentukan sel itu nanti akan menjadi janin selama kurang lebih 9 bulan bayi berada di kandungan ibu. Nah, setelah 9 bulan 10 hari kurang lebih janin dikandung oleh ibu akan lanjut ke tahap berikutnya, yaitu tahap yang paling bahagia, yaitu kedatangan buah hati atau tahap melahirkan di sini. Nah, dalam proses melahirkan pun di sini akan ada beberapa tahapan. Yang pertama nanti akan ada kontraksi, pembukaan, dorong, bayi lahir, plasenta, dan postpartum. Jadi dalam melakukan proses pelahiran ini tidak mudah ya. Ada beberapa proses. Makna proses di sini melahirkan bukan hanya proses fisik, tetapi juga momen psikologis. Nah, di situ ibu akan merasakan nyeri yang sangat berat, kecemasan juga. Bagaimana nanti melahirkan, bisa normal tidak? Ada gangguan tidak? Bayinya akan seperti apa? Nah, di sini adalah faktor juga dalam mempengaruhi proses melahirkan. Semakin ibu merasa stres, cemas, takut, tiada dampingan oleh keluarga atau suami, itu membuat ibu semakin stres. Kalau semakin stres, semakin cemas, otomatis dalam proses melahirkan pun juga tidak akan normal atau tidak akan mudah. Nah, di sini yang harus diperhatikan dalam proses melahirkan. Kita bahas dengan kondisi psikologis ibu. Menjadi seorang perawat itu kita juga harus mengetahui bagaimana kondisi psikologis dari si pasien. Nah, perawatan awal di sini, bayi nanti setelah melahirkan akan dilihat bagaimana kesehatan bayi, bagaimana apakah fisiknya utuh atau ada kurangnya atau tidak, seperti itu. Nah, dalam proses melahirkan nanti sebentar lagi kita akan lihat bersama bagaimana sih proses melahirkan itu. Mari kita lihat videonya. Selama persalinan pervagina, tahapan pertama persalinan berlangsung sekitar 12 hingga 9 jam dan dimulai saat bayi Anda masuk lebih rendah di dalam panggul. Respon yang terjadi serviks mulai menghilang atau menjadi lebih tipis meluas atau melebar. Selama waktu ini, Anda mungkin merasakan kontraksi teratur yang kuat, terjadi setiap 5-20 menit. Dan nyeri punggung bawah, serta kram yang tidak kunjung hilang. Anda mungkin melihat keluarnya lendir berwarna kecoklatan atau kemerahan, yaitu lendir yang melindungi serviks. Di tahap ini, air ketuban bisa pecah, bisa berupa semburan besar, atau merembas terus-menerus. Hubungi dokter atau bidan jika ada gejala. 1. Kontraksi kuat terus-menerus. 2. Mucus pluk. 3. Ketuban pecah. Tahap 2 persalinan dapat berlangsung beberapa menit hingga 3 jam. Serviks sepenuhnya membuka hingga 10 cm.
dan kepala bayi telah bergerak melampaui pembukaan serviks. Pada fase ini, Anda mulai mengejan, yang terjadi secara alami karena merasakan tekanan dari bayi. Bidan atau perawat persalinan akan membimbing tentang kapan harus mengejan dan kapan harus istirahat. Dalam persalinan normal, kepala bayi Anda akan berputar menghadap punggung Anda. Selama persalinan aktif, rahim terbagi menjadi segmen aktif yang berkontraksi mendorong bayi ke bawah, dan segmen pasif fleksibel yang tetap rileks, meregang untuk memberi lebih banyak ruang bagi bayi untuk melewatinya. Dalam beberapa kasus, ketika bagian atas kepala bayi terlihat di vagina, dokter mungkin melakukan episiotomi untuk memperbesar lubang vagina, sambil ibu tetap terus mengejan. Saat kepala bayi melewati jalan lahir, kepala akan mengalami penyusupan. Bentuk kepala bayi yang memanjang akan hilang dengan sendirinya dalam beberapa hari karena tulang tengkorak bergeser kembali ke tempatnya. Setelah kepala bayi keluar dari jalan lahir, kepala dan bahu bayi akan mengalami putar paksi luar untuk membantu bahu melewati jalan lahir. Bahu atas dilahirkan lebih dulu, kemudian bahu bawah. Begitu bahunya muncul, tubuh bayi yang lain akan meluncur keluar dengan mudah. Setelah bayi lahir, tali pusar akan dipotong. Pada persalinan tahap 3, yang dapat berlangsung 5 hingga 30 menit, kontraksi ringan akan membantu mendorong plasenta keluar dari rahim. Selama tahap ini, ibu dan bayi mulai melakukan bonding dengan kontak kulit dan menyusui. Oke, baik. Itu tadi ya tahap proses melahirkan yang sangat luar biasa. Subhanallah, itu adalah keagungan Tuhan Yang Maha Esa. Anak lahir di dunia. Nah, kuncinya tadi adalah bonding. Bonding itu apa? Untuk melakukan intens atau kedekatan bayi lahir dengan ibu. Ini juga salah satu faktor mendukung kondisi psikologis dari si ibu dan si bayi. Terus selanjutnya di sini ada periode postpartum atau periode setelah melahirkan, yaitu pemulihan fisik, pemulihan emosi, perawatan bayi, dan dukungan keluarga. Pastinya di sini sangat penting ya untuk pemulihan fisik dari ibu, emosi. Nah, sering terjadi di sini masalah psikologis, baby blues, atau misalnya ibu merasa frustasi, stres, dan di sini adalah perlu dukungan keluarga dalam proses setelah melahirkan. Nah, dari tahapan tadi, setelah dari tahapan konsepsi, terus melahirkan, selanjutnya adalah tahapan infansi atau masa pertumbuhan tercepat. Nah, makanya sering terdengar masa keemasan. Nah, disinilah masa-masa itu terjadi, yang mana mengalami pertumbuhan pesat, perkembangan sensorik, ikatan emosional dengan pengasuh, respon terhadap suara, sentuhan, bahasa orang tua. Nah, disinilah semua terjadi. Dari tahap infansi langsung ke tahap toddler, fase eksplorasi dan kemandirian. Nah, di sini ada tahap anak, yang mana anak akan mulai berbicara, berjalan, bermain peran, mengenal aturan, dan berbagi. Mungkin kalau misalnya kita sering dengar celoteh misalnya untuk kata mobil, pesawat untuk pesawat. Nah, seperti itu. Itu adalah masa-masa di mana masa toddler, di mana fase eksplorasi, dan kemandirian. Selanjutnya ada masa prasekolah. Nah, masa prasekolah di sini anak siap belajar melalui bermain. Nah, di sini anak akan mengelola bahasa, kognitif, motorik, sosial, emosi, dan moral secara lebih, seperti itu. Dan selanjutnya di masa prasekolah telah selesai, akan masuk ke tahap namanya tahap remaja, pencarian identitas dan kematangan. Maksudnya apa di sini? Di situ ada remaja atau adults, berarti tumbuh menuju kematangan. Kematangan mencakup aspek fisik, sosial, dan psikologis. Di sini tema utamanya adalah di mana di tahap remaja kemandirian, relasi teman sebaya, ketertarikan terhadap lawan jenis,
citra diri, pemikiran abstrak, dan pembentukan nilai pribadi. Seperti itu. Nah, selanjutnya akan ada namanya remaja. Nah, remaja ini akan mulai membangun fungsi kognitif, emosi, dan identitas semakin lebih matang. Yang mana kognitif, dia akan bisa berpikir abstrak, logis, dan mulai mempertanyakan ide maupun otoritasnya. Identitas, remaja mulai mencari jati dirinya seperti apa, dari arah mana, udah menentukan masa depannya seperti apa. Emosi juga perlu dukungan, komunikasi terbuka, dan regulasi emosinya, serta relasi sosial. Makanya di usia remaja sudah mungkin sudah tidak dekat dengan ayah atau ibunya, karena dia merasa bahwa sudah punya relasi sosial yang baru, teman-temannya, grupnya, kelompoknya, seperti itu. Nah, itu tadi pertemuan kita pada hari ini. Inti materi kita adalah tahap perkembangan manusia memiliki ciri biologis dan psikologis yang khas di masing-masing tiap perkembangannya. Pemahaman tahap ini membantu pendidik, tenaga kesehatan, dan keluarga memberikan dukungan yang sesuai dengan kebutuhan usia. Dan pesan akhir saya, perkembangan optimal terjadi ketika aspek fisik, kognitif, bahasa, sosial, emosi, moral, budaya, dan lingkungan saling diperhatikan secara seimbang. Jadi kita menjadi seorang perawat harus tahu tahapan perkembangan ini. Bagaimana memperlakukan anak, bagaimana kita melakukan asuhan keperawatan pada anak, bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan pada ibu hamil, bagaimana kita memberikan asuhan keperawatan kepada remaja. Itu kita harus punya style masing-masing. Kita harus tahu tahapan-tahapannya, karena tidak mungkin kita samakan untuk tahapan perkembangan semuanya. Baik, itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.